Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menemani bulan puasa atau bulan Ramadan kalian. Untuk kisah kali ini, judul cerita Ditembak Mati, Pocong Preman Teror Warga Kampung, Minta Disempurnakan Pemakamanku. Untuk sumber cerita sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Kejadian mengenai hantu pocong yang berkeliaran di desa kami ini sudah lama sekali. Ceritanya bermula pada tahun 80-an. Saat kejahatan begitu masif dan terorganisir dengan baik, sehingga Pak Soeharto selaku presiden pada waktu itu meminta pemangku keamanan untuk melakukan terapi kejut yang kemudian terkenal dengan istilah Petrus alias penembakan misterius. Salah satu korbannya adalah Bustanul alias Tanul, preman yang cukup disegani di daerah Jogja Selatan dan sekitarnya. Proses penjemputan paksa sampai dieksekusinya dilakukan dengan sangat rapi. Mati lampu, kemudian Tanul dijemput paksa oleh 5 orang. Kemudian dieksekusi di daerah Kretek, Kewek dekat Malioboro dengan cara sadis ditembak. Paginya jenazah ditemukan warga dengan kondisi mengenaskan, terbungkus karung goni dengan luka tembak hampir di sekujur tubuhnya. Tanul yang terkenal kebal akhirnya binasa oleh peluru. Saat jenazah dikuburkan, tidak ada yang aneh. Hanya saja langit tiba-tiba gelap dan hujan turun luar biasa lebat yang disertai petir menyambar-nyambar di angkasa. Jadilah proses penguburannya berlangsung dengan tergesa-gesa, termasuk pada saat memasukkan mayatnya ke liang lahat. Terpaksa dilakukan karena jenazah Tanul sangat susah untuk dikuburkan. Berkali-kali dilebarkan, tetapi tetap tidak muat. Akhirnya atas kesepakatan keluarga, jenazahnya dikuburkan dalam posisi meringkuk dengan liang lahat yang penuh dengan air karena hujan badai yang tak kunjung reda. Malamnya berlangsung seperti biasa, hanya hujan yang belum berhenti hingga lepas isya menyebabkan suasana kampungku jadi lain. Acara tahlilan untuk mendoakan Tanul hanya dihadiri beberapa orang saja. Itu pun hanya tertua-tertua kampung yang memang diminta khusus oleh keluarga Tanul untuk membaca tahlil. Sementara warga yang lain lebih memilih diam di rumah masing-masing karena cuaca hujan yang sangat lebat. Saat bacaan tahlil hampir diakhiri, tiba-tiba Mbok Ngati
yang kebetulan diserahi tugas untuk menyediakan makanan untuk acara tahlil, berteriak keras, "Tolong, ada pocong Den Tanul." Tetua kampung dan beberapa orang lainnya yang waktu itu sedang menyelesaikan bacaan Yasin sontak langsung semburat dan berlari ke arah dapur. Di situ mereka menjumpai Mbok Ngati. Badannya menggigil, matanya melotot, dan tangannya menunjuk ke arah pintu dapur yang terbuka lebar. Pak Hadi yang terkenal sebagai ustadz kampung langsung berlari menuju arah yang ditunjuk Mbok Ngati. Dan samar-samar dia melihat sosok pocong yang wajahnya mirip almarhum Tanul. Menatapnya dengan kosong sambil berkata, "Tolong sempurnakan pemakamanku. Tolong ya Pak," katanya sambil berjingkat-jingkat pergi ke arah jalan besar dan hilang di ujung jalan yang memang gelap. Pak Hadi terlihat terkejut dan kemudian berbalik menuju ke rumah warga yang sudah memenuhi dapur yang sempit itu. Sejak malam itu tersiar kabar bahwa hampir setiap rumah warga yang kebetulan ikut dalam proses pemakaman Tanul didatangi pocong Tanul. Berita ini tentu membuat suasana kampung jadi semakin seram dan tentu saja menyusahkan keluarga besar Bustanul sendiri, termasuk Pak Sauki Yakub pamannya. Atas kesepakatan keluarga, tepat di hari yang ke-7, Pak Sauki Yakub memberanikan diri untuk menyanggong pocong yang mirip keponakannya itu. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Pak Sauki sengaja membuka pintu rumah lebar-lebar. Lampu di rumah sengaja dimatikan dan dengan sabar ditungguinya kemunculan pocong yang mirip keponakannya itu. Benar saja, begitu rokoknya habis sebatang, terdengar seperti suara petasan yang kecil. Kemudian diikuti dengan munculnya asap putih yang pelan-pelan, hingga membesar membentuk bayangan utuh pocong. Ditatapnya kemunculan penampakan itu, dan setelah terbentuk utuh, betul saja, pocong itu sangat mirip dengan Tanul keponakannya. Pak Sauki langsung berdiri dan berjalan ke arah pocong itu. "Cukup Tanul, sudah cukup kemunculanmu. Kami sekeluarga sudah tahu apa yang kamu minta. Kami sudah ikhlas melepasmu. Jangan bebani lagi ayah dan ibumu dengan kemunculanmu itu. Besok kami akan menyempurnakan lagi pemakamanmu," ucap Pak Sauki. Pocong itu diam, lalu dengan parau dia berkata, "Terima kasih Pak D. Tanul mohon maaf telah membuat susah keluarga." Kemudian dia berbalik dan pelan-pelan berjalan, terbang meloncat, hingga berubah menjadi asap dan hilang. Pagi harinya, dibantu dengan tetua kampung yang ada, keluarga Tanul melakukan penyempurnaan pemakamannya. Kuburannya kembali dipugar dan jenazahnya ditata ulang. Tentu saja melepas tali pocong yang sempat lupa dilepas karena terburu hujan badai kemarin. Sejak disempurnakan, pocong yang mirip dengan Tanul sudah tidak muncul lagi.
Semua keluarga besar Tanul kemudian pindah ke Jakarta. Sedangkan rumah besar yang ditinggalkannya dibiarkan mangkrak. Tidak ada yang berani menempatinya. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.